Hai, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Oke, udah like belum? Udah subrek belum? Belum ya? Waduh, subscribe dulu dong ya. Jangan enggak loh. Hari ini kita akan membahas tentang metode penelitian hukum. Ya, ini buat teman-teman yang ngambil mata kuliah metode penelitian hukum. Hari ini kita akan membuat masalah. Oh no, enggak. Kita akan membuat identifikasi masalah. Gimana sih cara ngerumusin identifikasi masalah? Gimana sih caranya supaya identifikasi masalah kita menjadi baik gitu? Gimana sih caranya, harus apa dulu? Kalau kemarin minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana membuat latar belakang masalah. Masih ingat kan sistematika penulisan skripsinya? Nah, jangan dilupain tuh. Judul, pendahuluan itu isinya latar belakang masalah, kemudian sekarang yang keduanya identifikasi masalah, atau bisa juga disebut rumusan masalah. Tapi biasanya kita sebutnya identifikasi masalah. Asal jangan bikin masalah aja gitu ya. Oke. Padahal dari kecil kita jangan bikin masalah, jangan bertanya kepada orang tua, apa sih kamu nanya-nanya mulu? Udah kuliah, suruh lulus, suruh membuat pertanyaan, suruh bikin masalah. Oke, bercanda ya. Oke. Apa sih yang harus pertama kali dilakukan ketika akan membuat identifikasi masalah? Nah, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah satu, judulnya dulu dibikin. Oke, saya kasih contoh. Judul yang minggu lalu adalah pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tulis ya, pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Nah, kerangkanya sudah kan yang kemarin, yang kondisi objektif, analisis situasi, dan seterusnya. Baru kemudian kan akan ada gap tuh di kerangka bagian akhir, kan ada gap, ada kesenjangan antara dasolen dan dasein, ada kesenjangan antara hukum positif yang mengatur dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, kesenjangan itu yang kemudian dimunculkan di dalam identifikasi masalah gitu. Jadi kalau misalnya pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, berarti masalahnya adalah bagaimana pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual gitu. Gampang ya? Oke. Tapi secara teori gini apa ya, di dalam identifikasi masalah itu, cara merumuskannya itu sebetulnya bisa dibuat pertanyaan yang 5W 1H itu. Mengapa, bagaimana gitu ya, di mana, sejauh mana gitu ya. Itu bisa sebetulnya. Tetapi kebanyakan orang menggunakan kata pertanyaannya itu, kalimat pertanyaannya itu adalah dengan bagaimana atau apakah gitu. Sejauh mana ada juga, mengapa ada juga gitu. Tetapi yang lebih banyak adalah bagaimanakah, apakah gitu loh. Karena kalau bagaimanakah itu nanti akan menjawab sebuah proses. Tapi kalau apakah ini boleh? Boleh, udah jawabannya itu doang. Mengapa? Itu adalah pertanyaan yang filosofis. Jadi yang pertama yang harus diingat adalah identifikasi masalah itu dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya gitu, dalam bentuk kalimat tanya. Tapi jangan lupa, identifikasi masalah ini harus sudah ada di dalam latar belakang yang disajikan dalam bentuk kesenjangan atau gap kemarin gitu ya. Jangan lupa, jangan tiba-tiba kesenjangan atau gapnya yang disajikan adalah pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, tiba-tiba identifikasi masalah yang muncul adalah bagaimana sanksi terhadap pelaku pedofilia gitu. Jadi ada hal yang berbeda nih. Oke.
Jadi identifikasi masalah itu yang pertama adalah dia harus muncul dulu di dalam latar belakang masalah di bagian kesenjangan atau gap tadi. Oke. Kemudian yang kedua, dia dirumuskan sebagai dalam bentuk kalimat tanya. Bisa bagaimanakah, bisa apakah, mengapa, sejauh mana, di mana, dan sebagainya. Dan sebagainya 5W1H itu cuma 5W1H. Tapi yang paling banyak digunakan adalah kata bagaimana gitu. Oke. Kemudian identifikasi masalah itu harus jelas, padat, dan nggak bertele-tele gitu. Jangan sampai di dalam satu pertanyaan identifikasi masalah malah ada 2 bahkan 3 pertanyaan. Contoh, bagaimana pelindungan hukum, penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap. Nah, jangan begitu. Satu aja. Bagaimana pelindungan hukum terhadap ini? Bagaimana penegakan sanksi? Bagaimana efektivitas sanksi? Gitu. Jadi jangan bagaimana pelindungan hukum, penegakan hukum, efektivitas sanksi, di dalam kasus kekerasan seksual. Pertanyaannya 1, tetapi masalahnya 3. Nanti nggak bisa begitu. Jadi di dalam satu rumusan atau satu identifikasi masalah diusahakan pertanyaannya 1 gitu. Nah, kemudian identifikasi masalah itu adalah titik sentra ataupun pokok masalah yang memang akan dikaji di dalam penelitian itu, di dalam skripsi itu gitu. Dia titiknya itu di situ. Oh, perlindungannya, oh, penegakan hukumnya, oh, apanya gitu. Memang itu yang akan dikaji. Jadi jangan identifikasi masalahnya bagaimana pelindungan hukum, tapi mengkajinya yang lain-lain gitu. Nggak bisa begitu. Justru dia yang akan titik sentranya itu gitu. Apa ya? Inti pokok dari tulisan atau dari penelitian itu adalah adanya di identifikasi masalah. Gitu. Kemudian, nah, identifikasi masalah ini nanti yang harus dijawab di bab pembahasan gitu, di bab 4 tadi, dan juga di kesimpulan. Jadi jangan identifikasi masalahnya bagaimana pelindungan hukum terhadap korban, kesimpulannya adalah penegakan hukum di dalam kasus ini atis nggak nyambung. Jadi harus ada benang merah antara kesimpulan dan identifikasi masalah. Intinya identifikasi masalah ini nanti yang akan menjadi semacam petunjuk ataupun apapun yang nanti harus dijabarkan secara rinci, detil, luas di dalam bab 4 di dalam pembahasan kalau skripsi, yang kemudian kesimpulannya itu rangkuman dari identifikasi masalah tadi yang udah dijabarkan di bab 4. Jadi intinya kesimpulan itu adalah jawaban singkat dari identifikasi masalah gitu. Nah, identifikasi masalah ini juga harus direpresentasikan di dalam judul yang udah dibuat tadi. Misalnya judul bagaimana judul pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Identifikasi masalahnya bagaimana pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kesimpulannya, pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah apa, bla 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 bla. Jadi ada benang merah antara judul, identifikasi masalah dengan kesimpulan. Gimana? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Aduh, gimana ya cara menyampaikannya kalau teman-teman nggak ngerti lah. Saya yakin ngerti. Saya kasih contoh yang salah. Judul judul pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Serang. Identifikasi masalah, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual? Kira-kira nyambung nggak? Enggak kan? Walaupun nanti akan ngebahas pertanggungjawaban pidana di dalamnya misalnya, tetapi kan
Judulnya aja mau ngomongin pelindungan hukum terhadap anak, bukan mau mempertanyakan pertanggungjawaban pidana si pelaku, gitu. Oke, saya kasih contoh lagi. Judulnya pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Nah, identifikasi masalahnya apa kira-kira? Nah, identifikasi masalahnya berarti bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual. Jadi gampangnya dari judul yang tadi langsung di breakdown itu menjadi identifikasi masalah. Yang pertama, supaya kelihatan banget benang merahnya, gitu. Terus yang keduanya gimana? Kalau pertanggungjawaban, nah kalau biasanya skripsi itu kan ada 2 identifikasi masalahnya. Nah, identifikasi yang pertama itu caranya, tipsnya langsung saja di breakdown dari judul. Kalau judulnya pertanggungjawaban pidana, berarti bagaimana pertanggungjawaban pidana? Judulnya perlindungan hukum, bagaimana perlindungan hukum terhadap bla bla bla. Judulnya penegakan hukum, bagaimana penegakan hukum, gitu loh. Gampangnya begitu. Jadi si identifikasi masalah itu merupakan breakdown dari si judul. Judul ini representasi dari identifikasi masalah, sehingga nanti kesimpulan itu jawaban dari identifikasi masalah, dan dia juga kesimpulan jawaban dari si judul. Contoh, apa judul skripsi kamu? Ini tentang pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Oh, nah, terus ini cerita misalnya kalian udah lulus nih, atau belum lulus lagi bimbingan, terus ditanya sama temennya, emang kamu nulisnya judulnya tentang apa? Itu kan pertanyaan standar ya. Emang kamu nulis judulnya tentang apa? Ini tentang perlindungan hukum terhadap anak yang jadi korban kekerasan seksual. Oh, tentang perlindungan hukum ya. Terus gimana tuh perlindungan hukumnya? Ya nggak sih? Kan pasti langsung pertanyaan orang itu. Terus gimana perlindungan hukumnya? Berarti identifikasi masalahnya itu bagaimana perlindungan hukumnya. Dan nanti kalian akan jawab gini, perlindungan hukumnya itu dia bisa diberikan hak-hak tentang ini, harus diberi restitusi, harus dikasih pengobatan, harus dikasih psikologis, ya nggak? Gampangnya begitu. Judulnya apa? Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Identifikasi masalahnya apa? Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jawabannya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah ini. Nah, itu baru satu. Terus yang keduanya apa, Bu? Nah, yang keduanya ini bisa dikaitkan dengan perbandingan hukum. Misalnya di negara lain seperti apa, gitu. Kalau mau metodenya perbandingan, bisa juga dikaitkan dalam sebuah kasus. Perlindungan hukum dalam kasus ini seperti apa? Atau dalam putusan ini bagaimana? Atau kalau misalnya perdata di perusahaan ini bagaimana? Di bank ini bagaimana? Gitu. Kemarin di kolom komentar ada yang nanya, boleh nggak sih kalau putusannya itu lebih dari atau berapa tahun batasan kasus atau putusan yang bisa dibahas dalam skripsi? Biasanya 5-10 tahun. Jadi untuk putusan 5-10 tahun itu bisa dibahas hari ini gitu. Misalnya sekarang tahun 2020, maka putusan terlama itu tahun 2010, biasanya begitu. Bahkan ada yang mengatur tahun 2015 misalnya. Tapi kalau kasusnya jarang banget, maka boleh dari pertama kali terjadi. Misalnya kasusnya 10 tahun sekali. Kayak COVID ini kan dia 30 tahun sekali katanya begitu ya. Maksudnya gini, 30 tahun sekali ada virus tertentu yang mematikan. Nah, itu bisa dibahas dari yang pertama kali muncul gitu. Jadi, kalau misalnya kasus, mau studi kasus, mau studi putusan, itu biasanya 10 atau 5 tahun ke belakang yang dibahas gitu. Oke? Gampang ya cara merumuskan masalah? Bener nggak? Gampang ya? Jadi
dari judul dulu, baru nanti menjadi rumusan masalah, baru nanti harus dijawab di kesimpulan. Nah, kuliah identifikasi masalah sampai di sini. Silahkan oleh teman-teman ditulis di kolom komentar judulnya apa, identifikasi masalahnya apa. Cukup. Kalau kemarin kan judul sama latar belakang, nah kalau sekarang judulnya apa, identifikasi masalahnya apa. Identifikasi masalahnya ada cukup 2 saja dan dirumuskan dalam kalimat tanya bagaimana. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku rindu ketemu kamu, biar kita bisa ngajar langsung di kelas. Ya Allah, semoga virus COVID segera berlalu, semoga Indonesia lekas sembuh, amin. Baik, sampai di sini kuliah saya. Bye.